Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas manufaktur pagi semester 5 yang beranggotakan saya sendiri Eka Pratama dan teman-teman saya. Yang pertama Yudri Fadila, yang kedua Ayu Aksari Sianturi, yang ketiga Putri Septaningrum, yang terakhir yaitu Akidah Ega Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemahaman bahasa Indonesia pada masyarakat. Mungkin langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. Butir ketiga dari Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa negara Indonesia resmi menggunakan bahasa Indonesia, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Negara Indonesia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan karena bahasa Melayu bersifat demokratis. Bahasa Melayu juga merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Ya, mungkin untuk topik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yudri Fadila. B. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam penulisan ilmiah, bahasa merupakan hal yang terpenting. Untuk itu kita harus sebaik-baik mungkin menggunakannya. Nah, antara lain adalah dalam untuk penggunaan bahasa Indonesia itu ada 8. Yang pertama dalam hal penggunaan ejaan, penulisan kata, penggunaan partikel, kah, tah, pun, pemakaian ragam bahasa, singkatan dan akronim, angka, dan pemakaian tanda baca, dan juga pemakaian imbuhan awalan dan akhiran. Nah, di sini kita harus juga melihat setiap penggunaan bahasa Indonesia itu, termasuk ejaan, penulisan kata. Nah, dengan contoh penggunaan ejaan adalah contoh penggunaan dari ibarat kata nih yang mungkin terlihat sangat mudah lah, mungkin terlihat mudah namun orang sulit kadang menggunakannya dalam penulisan singkatan dan akronim. Itu contoh seperti penulisan gelar seseorang, dan juga contoh dalam pemakaian tanda baca, karena terkadang orang sering mengeluarkan pertanyaan namun tidak diakhiri dengan tanda baca. Jadi sehingga orang lain itu tidak tahu ini pertanyaan atau pernyataan. Nah, bahkan juga dengan pemakaian imbuhan awalan dan akhiran, itu bisa berefek dari sesuatu dalam arti dari kata tersebut jika tidak kita menggunakan imbuhan awalan dan akhiran. Nah, dan juga kita dalam penulisan angka dan lambang bilangan dan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septaningrum dan di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat saat ini. Dahulu, bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar sesuai kaidah berbahasa yang tepat. Namun kini, seiring dengan perkembangannya waktu, teknologi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia justru rusak di tangan para masyarakatnya sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat masa kini, terutama di kota-kota besar, sangat tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Nah, masyarakat saat ini sering mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa lain, baik itu bahasa gaul, bahasa daerah, maupun bahasa asing. Karena seperti yang kita ketahui, masyarakat saat ini lebih bangga dengan bahasa asing, gaul dan prokemnya, yang secara langsung ataupun tidak langsung merusak bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau untuk kalangan akademik yang seharusnya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah EYD, tetapi pada kenyataannya mereka justru kental dengan bahasa Inggrisnya, bahasa daerahnya, dan bahasa gaulnya dalam suasana formal sekalipun. Nah, dari pengaruh tersebut didapatkan 3 bahasa yang sering digunakan masyarakat saat ini, yaitu yang pertama, ada bahasa prokem. Bahasa prokem atau bahasa gaul, di mana bahasa ini sering digunakan di kalangan pemuda ataupun remaja karena pengaruh arus globalisasi. Dan yang kedua, ada bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat yang tertentu
Misalnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai sebuah bahasa asing di Amerika. Sangat disayangkan bahwa bahasa asing, terutama bahasa Inggris, telah memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dan yang tidak dapat dipungkiri lagi, banyak di antara mereka yang menuliskan kosakata asing padahal kosakata itu telah diindonesiakan. Dan yang ketiga, ada bahasa daerah. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia kaya akan bahasa daerah. Tetapi, seperti yang kita ketahui pula, penggunaannya terkadang tidak sesuai pada waktunya. Masyarakat yang berada dalam suasana formal dan lingkungan akademik seharusnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tapi pada kenyataannya mereka masih membawa bahasa asalnya atau bahasa daerahnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tuntutan untuk berbahasa asing itu tidak dapat kita pungkiri memang ada, apalagi dalam dunia pekerjaan. Kita sebagai pekerja yang bekerja di perusahaan asing, kita dituntut untuk bisa berbahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa-bahasa lainnya. Nah, terkadang tuntutan itu menjadikan kita untuk lebih cenderung ke berbahasa asing daripada bahasa Indonesia. Nah, di salah satu bahasa asing yang biasanya sering kita temui itu seperti FYI atau for your information, PAP atau post a picture, LOL, loud over LOL, spill the tea, salty, savage. Itu banyak sekali kata-kata dalam bahasa asing yang sering sekali kita temuin. Nah, tahun lalu kalau saya tidak salah ya, itu ada suatu tren berbicara seperti anak Jaksel atau Jakarta Selatan. Jadi bukan hanya di lingkungan pekerjaan, tapi di lingkungan tempat bermain pun kita sering sekali menggunakan bahasa asing. Seperti yang dilakukan anak-anak Jaksel ini yang menjadi trending dalam dunia Indonesia, yaitu penggunaan bahasa yang dicampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Padahal itu sebenarnya tidak baik untuk bahasa Indonesia kita, seperti itu. Dan tujuan untuk berbicara seperti anak Jaksel ini mungkin hanya untuk terlihat semakin keren saja. Lalu ada faktor pendukungnya. Faktor pendukung itu yang pertama adalah kurangnya peran dari pendidik. Pendidik di sini bukan hanya dalam dunia sekolah ataupun kampus saja, tapi juga dunia lingkungan kita bermain dan keluarga. Orang tua sering sekali menilai anak dari mata pelajaran yang berupa angka seperti matematika, sains, dan lain-lainnya. Tapi sering sekali lupa tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan anak tersebut. Lalu ada juga dari guru atau dosen yang tidak semuanya menggunakan bahasa yang baik dan benar, karena seperti yang saya bilang tadi, bahasa informal atau bahasa sehari-hari kita itu lebih mudah dimengerti daripada bahasa baku kita gitu. Jadi tidak semua pengajar itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu faktor pendukung yang kedua adalah kurangnya kesadaran dari mahasiswa sendiri. Seperti yang kita tahu, mahasiswa atau anak muda atau kaum milenial ini memiliki ego yang tinggi. Mereka lebih mementingkan gengsi atau pride atau harga diri untuk terlihat lebih keren daripada
daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Jadi kita sebagai kaum milenial lebih mengutamakan berbahasa Inggris atau berbahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Lalu poin faktor pendukung yang terakhir adalah anggapan bahasa Indonesia baku mementingkan gengsi atau pride atau harga diri untuk terlihat lebih keren daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Jadi kita sebagai kaum milenial lebih mengutamakan berbahasa Inggris atau berbahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Lalu faktor pendukung yang terakhir adalah anggapan bahasa Indonesia baku sebagai bahasa panti jompo. Banyak sekali dari kita masyarakat Indonesia, terutama kaum milenial, menganggap bahasa Indonesia baku itu sebagai bahasa yang kuno atau bahasa yang sulit untuk dimengerti. Jadi banyak dari kita lebih menggunakan bahasa yang kekinian atau bahasa yang gaul daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak yang ditimbulkan dengan ditinggalkannya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini dampaknya ada dua, yaitu menurunnya nilai kesopanan orang yang lebih muda berbicara terhadap orang yang lebih tua. Nah, kita menyadari bahwa ada kesenjangan berbahasa antara orang yang lebih tua dan yang lebih muda, apalagi perbedaan umurnya yang jauh ya, seperti anak dan orang tua. Terkadang saya sendiri pun mengalami hal yang sama, seperti saya berbicara dengan orang tua saya, namun orang tua saya tidak mengerti apa bahasa yang saya gunakan, karena memang bahasa yang saat itu saya gunakan adalah bahasa yang informal atau yang gaul lah gitu istilahnya. Dan di situ tuh saya malah yang bilangnya kayak, saya malah bilang ke orang tua saya, wah masa mama nggak tahu bahasa itu sih, kuno banget sih gitu. Nah di situ tuh kita menyadari bahwa nilai kesopanan orang yang lebih muda untuk berbicara terhadap orang yang lebih tua itu semakin berkurang. Dan terkadang karena perbedaan bahasa ini juga menyebabkan anak dan orang tua itu jarang untuk mengobrol bersama, seperti itu. Dan dampak yang kedua adalah merusak bahasa nasional. Dengan menggunakan bahasa yang seperti anak Jaksel tadi, yang bahasa campur Indonesia dan Inggris, kita tuh merusak tatanan bahasa Indonesia yang sudah dirangkai, yang sudah dirumuskan di dalam KBBI, seperti itu. Dan kita tidak tahu, mungkin saat ini kita masih menggunakan bahasa Indonesia kita, walaupun tidak baik dan benar, belum tentu baik dan benar gitu. Tapi kita tidak tahu antara 50 atau 100 tahun ke depan apakah bahasa Indonesia masih ada. Nah, di sini tuh itu yang harus kita lakukan sebagai kaum milenial. Kita harus melestarikan bahasa Indonesia kita ini, bahasa pemersatu bangsa Indonesia kita ini. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai melakukannya dari diri kita sendiri, seperti mulai mengingatkan diri sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan walaupun sebenarnya itu bukan hal yang mudah, tapi pelan-pelan kita akan mencobanya. Lalu setelah kita berhasil
setelah kita berhasil dengan diri kita sendiri, kita mulai mengajak teman-teman, kerabat, keluarga, dan lingkungan di sekitar kita untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bayangkan seperti kita berlibur ke luar negeri, kita menggunakan bahasa mereka gitu, dan orang luar negeri yang berlibur ke Indonesia itu kita menggunakan bahasa mereka juga, seperti kita menjawab mereka dengan bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris kita misalnya tidak terlalu bagus, tapi coba kita bisa mengenalkan bahasa Indonesia kita kepada orang luar tersebut melalui pariwisata kita. Mungkin bahasa yang kita punya ini bisa menjadi bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat global. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari topik bahasan kami, yaitu kesimpulannya, bahasa Indonesia tidak digunakan sebagaimana mestinya dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam maupun dari luar. Yaitu contohnya ada penggunaan dari bahasa gaul, bahasa asing maupun bahasa daerah di kalangan masyarakat menimbulkan berbagai dampak, yaitu ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat pada masyarakat kita agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan tindakan nyata dari diri sendiri, serta tidak luput pula peran dari pemerintah. Karena itu merupakan elemen yang penting untuk perubahan dari masyarakat untuk zaman sekarang. Dan pemerintah Indonesia memiliki rasa bangga akan bahasa Indonesianya sendiri. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa sebagai identitas bangsa Indonesia dan sebagai lambang kebanggaan nasional. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari, karena itu merupakan alat pemersatu bangsa dan sebagai identitas bahwa kita adalah rakyat Indonesia. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.